A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema Al-Quran, yaitu kita akan membahas tema tafsir, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surah Al-Kautsar. Surah ini terdiri atas 3 ayat dan masuk kategori surah Makkiyah, serta merupakan paling pendeknya surah Al-Quran. Nama surah ini sendiri diambil dari ayat pertama, di mana dalam ayat pertama ini terdapat kata Kautsar yang bermakna kebaikan yang sangat banyak. Berasaskan berbagai riwayat, As bin Wail, ayah Amr bin As, yang merupakan salah satu pembesar Mekah, setelah mengetahui putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan beliau tidak punya keturunan anak laki-laki lagi, maka dia dengan nada mengejek dan menghina menyebut Nabi sebagai abtar, yaitu tidak berketurunan. Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ucapan yang tidak pada tempatnya ini, yang tidak proporsional ini, menurunkan surah Al-Kautsar untuk menangkal keburukan pandangan musuh kepada kekasihnya, serta mengabarkan tentang kelanggengan keturunannya lewat putrinya Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, serta kelestarian ajaran dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kita lihat pada surah Al-Kautsar. Kita pertama bacakan dulu seluruh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang abtar, dialah yang terputus. Seluruh pembicaraan dalam surah ini ditujukan kepada nabinya, seperti dalam surah Ad-Duha dan Alam Nashrah. Salah satu dari tujuan penting dari 3 surah ini adalah menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berhadapan banyaknya peristiwa yang menyulitkan dan penghinaan musuh kepadanya. Pertama, Tuhan berkata padanya, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu
kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Kautsar, kata kautsar adalah sifat yang diambil dari kata kathrah, yang artinya kebaikan dan berkah yang banyak. Karena itu kepada orang yang dermawan juga dikatakan kautsar, karena ia senantiasa memberi, dermawan. Ia disebut juga kautsar. Akan tetapi para mufassir dalam menafsirkan kata kautsar tersebut itu apa, mereka memiliki perbedaan pendapat yang mengherankan. Sebagian berkata kebaikan yang banyak, dan sebagian lainnya memaknai dengan pengertian yang berbeda. Seperti pertama, memaknai kautsar adalah sebuah sungai di surga. Ada juga yang memaknai kautsar kolam khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga atau di padang mahsyar. Ada juga yang memaknai kautsar adalah putra-putri keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagian memaknai kautsar adalah para sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Juga terdapat pandangan kautsar adalah para ulama umat beliau. Dan juga ada yang berpandangan kautsar adalah Al-Quran dan keutamaannya yang sangat banyak. Jadi para mufassir mempunyai beragam pandangan dalam makna kautsar. Sebagian pandangan berdasarkan dalil riwayat, dan sebagian lainnya tidak memiliki dasar riwayat. Namun boleh jadi menjelaskan salah satu misdak dari misdak makna yang luas ini. Sebab sebagaimana yang kita isyaratkan bahwa kautsar mempunyai makna kebaikan dan nikmat yang sangat banyak. Karena itu sebagaimana kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sangat banyak nikmat kepada nabinya, yang boleh jadi apa yang disebutkan oleh para mufassir merupakan salah satu misdak dari misdak-misdak yang ada. Ala kulli hal, semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam berbagai aspek kehidupan beliau, tentunya semuanya dalam rangka menyempurnakan risalah kenabiannya serta menjaga risalah tersebut hingga akhir zaman. Sebagian dari pemberian itu telah nampak dalam kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau dalam menjalankan misi kenabiannya, seperti kemenangan dalam berbagai medan peperangan serta keberhasilan dakwahnya. Dan sebagian lagi baru akan tampak pengaruhnya pada umatnya yang kemudian, seperti terungkapnya ilmu dan ma'rifat yang berkorespondensi dengan sains, bersesuaian dengan sains, serta ma'rifat ilahiyah yang tinggi dan dalam, ma'rifat transendental.
Nikmat besar dan kebaikan melimpah ini tentu patut disyukuri. Kendatipun syukur makhluk tidak akan pernah mencukupi terhadap hakikat pemberian Tuhan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu kita lihat ayat berikutnya, Tuhan memerintahkan mendirikan salat hanya untuknya dan melakukan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat hanya untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam artian nikmat besar dan kebaikan melimpah ini butuh kesyukuran yang besar pula. Meskipun itu tidak akan pernah memadai. Pemberi nikmat dan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat, kurban dan ibadah-ibadah lainnya mestilah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban juga adalah salah satu bentuk dari ibadah yang tidak punya arti kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita lihat dalam ayat ini kata Rabb yang digunakan. Fasalli li rabbika wanhar. Yang mana kata Rabb menghikayahkan pemberian nikmat, kepengaturan serta kepengelolaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Dengan itu maka ibadah-ibadah, apakah itu salat ataukah kurban, hanya diperuntukkan kepada zat suci Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pemberi nikmat, sebagai pengatur. Tidak seperti apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin yang sujud dan berkurban untuk berhala-berhala mereka. Meskipun pada dasarnya nikmat-nikmat yang mereka peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata lirabbika mengandung makna kemestian niat. Kurbatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ibadah. Pada akhir dari surah ini, yaitu ayat terakhir dari surah ini, berhubungan dengan penisbahan yang dilakukan pembesar musyrikin sebagaimana tadi kita isyaratkan pada awal pembahasan, yaitu penisbahan kepada nabi, yaitu abtar. Ayat ini mengatakan bahwa musuh kamulah yang abtar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya musuhmu dialah yang abtar, dialah yang terputus. Kata syani' dari maddah syana'an, berwazan darban, yang artinya permusuhan dan berlaku buruk. Karena itu syani' artinya seseorang yang memiliki sifat ini, yaitu sifat buruk dan permusuhan. Adapun kata abtar sendiri bermakna hewan yang terpotong ekornya. Kata ini merupakan pilihan musuh Nabi yang dihubungkan kepada beliau dengan maksud mengejek dan menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam konteks turunnya ayat ini dijelaskan bahwa musuh Nabi menantikan
kematian Nabi dan tentunya kemusnahan agama Islam. Karena itu mereka menyatakan abtar kepada Nabi. Al-Quran menjawab bahwa kamu tidaklah abtar, akan tetapi musuh kamulah yang abtar. Sebagaimana yang kita jelaskan, bahwasanya Kautsar mempunyai makna yang luas dan memiliki misdak-misdak yang banyak, maka dalam hal ini para ulama meyakini salah satu misdak Kautsar yang sangat jelas, yang nyata adalah wujud suci putri beliau, Hazrat Fatimah salamullah alaiha. Karena sesuai konteks turunnya ayat, musuh Nabi menistakan kepada beliau tidak punya pelanjut keturunan, yaitu kata abtar. Nah, surah ini di samping menyanggah penistaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, yaitu Kautsar. Dan dari tinjauan ini maka kita dapat simpulkan bahwa kebaikan banyak itu, yakni Kautsar, adalah diri Hazrat Fatimah salamullah alaiha. Maksudnya salah satu misdak yang jelas dan nyata adalah diri Hazrat Fatimah salamullah alaiha. Karena dengan wujud beliaulah tersebar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini bukan hanya dari sudut keturunan jasmani saja, akan tetapi bahkan ajaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umatnya yang mengikuti risalah beliau yang menjadi mukmin sejati, itu akan menjadi keturunan maknawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan kehidupan umat Nabi, maka kita lihat banyak dari keturunan beliau muncul sebagai ulama besar, penulis kitab-kitab, mujahid, pejuang, dan pemimpin dunia Islam. Dan banyak juga dari keturunan Nabi yang syahid dalam membela risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal ini kita punya perhitungan tersendiri dan khusus berhubungan dengan para wasi beliau, yakni para imam ma'sumin alaihimussalam. Mereka adalah puncak dari pelanjut dan penjaga, maksudnya penjaga daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka mengajar murid-murid, mereka berjuang, dan mereka syahid dalam perjuangan membela risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menariknya dalam permasalahan ini, penulis tafsir Al-Kabir yaitu Fakhrur Razi, beliau itu mengutarakan berbagai makna tentang Kautsar. Beliau dalam menuliskan pandangan ketiga tentang Kautsar menjelaskan bahwa ayat ini berkenan penolakan terhadap penisbahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berketurunan. Karena itu makna dari ayat Tuhan memberikan keturunan pada nabinya yang senantiasa akan ada sepanjang zaman. Artinya Syekh Fakhrur Razi memaknai bahwasanya Kautsar itu adalah
bahwa Tuhan memberikan keturunan pada nabinya yang senantiasa akan ada sepanjang zaman. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah betapa banyak dari keturunan nabi yang terbunuh dan syahid, akan tetapi dunia tetap dipenuhi oleh keturunan beliau. Sebaliknya musuh-musuh mereka seperti Bani Umayyah, tidak tersisa seorang pun yang disebut-sebut dari keturunannya. Akan tetapi lihatlah betapa banyak ulama besar dari keturunan Nabi seperti Al-Baqir, As-Sadiq, Ar-Ridha, Nafs, Az-Zakiyah dan lainnya. Itu suatu pandangan dari penulis tafsir Al-Kabir Syekh Fakhrul Razi. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya salah satu misdak jelas daripada Kautsar adalah diri putri Nabi, yaitu Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, yang mana dari beliaulah keturunan Nabi berlanjut dan muncul dari keturunan beliau Imam Ma'sumin alaihimussalam, serta di samping itu ulama, mujahid dan syahid yang membela risalah daripada Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekianlah kita punya pembahasan tentang tafsir surah Al-Kautsar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.